Orang beriman tidak ada yang paling dia rindukan dari pendengarannya kecuali panggilan azan. Panggilan azan dia rindukan. Panggilan untuk menghadap kepada Allah, untuk mendirikan sholat, itu adalah panggilan yang dia rindukan dalam hidupnya. Maka setiap detak-detik, setiap waktu, setiap saat yang Allah anugerahkan kepada dirinya, hakikatnya adalah waktu di antara sholat ke sholat, sholat ke sholat. Kalau bukan sholat ke sholat, berarti sholat dan disolatkan. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Alumni IPB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari Jumat ini Allah melembutkan hati kita, Allah meringankan langkah kita, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Kita berharap kepada Allah, semoga salat Jumat yang kita tunaikan hari ini menjadi salat Jumat terbaik dari sekian banyak salat Jumat yang pernah kita tunaikan. Yang setiap langkah kita yang kita ayunkan ke masjid ini menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kita berharap kepada Allah, setelah selesai menunaikan salat Jumat ini, ada peningkatan yang nampak dalam kehidupan kita, yakni peningkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal khutbah singkat ini, khatib memberikan wasiat khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, agar kita terus dan senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh tidak ada bekal terbaik yang bisa mengantarkan kita untuk berjumpa dengan perjumpaan terbaik, berjumpa dengan Allah yang maha baik di tempat yang terbaik, kecuali iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang akan mengantarkan kemuliaan dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan di sana an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala, sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, sa'alatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa yang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tanyakan kepada Nabi? Kata Abdullah bin Mas'ud,
Ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, setidaknya ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala thumma ay, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Qala, Rasul menjawab, thumma birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Qala thumma ay, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasul kemudian menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah berdasarkan hadis yang disebutkan di atas. Yang pertama, salat pada waktunya. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Ustaz Hilman, kenapa harus salat? Perhatikan dengan iman. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Satu bangunan mewah kelihatannya, tapi jika roboh tiangnya, apa yang terjadi? Hancur bangunan itu. Sebuah bangunan bagus terlihatnya, tapi tiangnya rapuh, apa yang terjadi? Maka hancur pula bangunan tersebut. Begitulah positioning solat dalam diri kita, dalam agama kita. Begitu pentingnya solat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, apa kata Nabi SAW? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-solat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya ketika hari kiamat adalah solat. Jika baik solatnya, baik seluruhnya. Jika benar solatnya, benar seluruhnya. Tapi mohon maaf, jika buruk solatnya, maka buruk seluruh amalnya. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu pentingnya solat dalam kehidupan kita. Maka orang beriman, tidak ada yang paling dia rindukan dari pendengarannya kecuali panggilan azan. Panggilan azan dia rindukan. Panggilan untuk menghadap kepada Allah, untuk mendirikan sholat, itu adalah panggilan yang dia rindukan dalam hidupnya. Maka setiap detak-detik, setiap waktu, setiap saat yang Allah anugerahkan kepada dirinya, hakikatnya adalah waktu di antara sholat ke sholat, sholat ke sholat. Kalau bukan sholat ke sholat, berarti sholat dan disolatkan. Itulah waktu yang dirindukan dalam hidupnya. Hakikatnya hidup kita hanyalah menunggu waktu sholat dan waktu disolatkan. Tadi pagi kita sholat subuh, kemudian nanti siang kita sholat zuhur. Kita bekerja, kita nunggu sholat asar, kemudian kita kerja lagi, nunggu waktu maghrib, kemudian rehat, nunggu waktu isya, kemudian istirahat, nunggu waktu subuh. Itu yang kita rindukan dalam kehidupan. Kalau tidak bertemu dengan waktu sholat, maka saatnya kita bertemu dengan waktu disolatkan. Maka sholat bagi seorang hamba yang beriman adalah pintu kebaikan. Salat adalah pintu jalan keluar. Salat adalah pintu pertolongan. Salat adalah pintu ampunan. Salat adalah pintu kemudahan. Salat adalah pintu ketenangan. Bahkan dengan salat dia paham bahwa itu adalah pintu rizki terbaik untuk dirinya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa yang menjaga sholat dalam hidupnya, kanat 'alaiha nuron wa burhanan wa najatan fi yaumil qiyamah, maka orang tersebut akan mendapatkan cahaya, orang tersebut akan mendapatkan penerangan, akan mendapatkan petunjuk, dan orang tersebut akan mendapatkan keberhasilan ketika nanti hari kiamat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ingin bahagia hidup kita, jaga sholat kita. Ingin mulia hidup kita, jaga sholat kita.
Ingin lebih baik kehidupan kita, maka perbaiki sholat kita. Karena saat kita memperbaiki sholat, di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbaiki kehidupan kita. Maka mohon maaf lahir dan batin, jika ada di antara hadirin sekalian yang mungkin siang ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kesulitan, maka jemput pertolongan Allah itu dengan sholat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jangan pernah tinggalkan salat. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan pernah lalaikan sholat. Jangan pernah akhirkan sholat. Karena saat kita mampu menjaga sholat, Allah akan jaga kehidupan kita. Kalau kita bisa memperbaiki kualitas sholat kita, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita. Dan ini menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik level lagi, sholat di awal waktu. Naik level lagi, bukan hanya yang wajib, tambahin dengan yang sunnah. Misal sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan kepada diri seseorang. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 79. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam bangunlah, dirikan sholat tahajud sebagai tambahan untuk hidup kamu sekalian. Niscaya Allah akan angkat derajatmu ke tempat yang paling tinggi. Maka mohon maaf lahir batin, yang hari ini sedang sulit, sedang susah, sedang punya persoalan dalam urusan dunia, maka jemputlah kemudahannya dengan menghadirkan sholat terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka bencinya orang tua. Jika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, jika kita ingin mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, maka Allah titipkan ridhonya bagi kita seorang anak kepada orang tua kita. Maka apa kuncinya? Muliakan orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita. Karena sejauh apa, sebesar apa caramu memuliakan orang tuamu, maka di saat itulah Allah akan memuliakan kehidupanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan kepada kamu sekalian untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Orang tua itu keramat terbaik dalam kehidupan kita. Ingin pekerjaanmu mudah, muliakan orang tuamu. Ingin bisnismu lancar, muliakan orang tuamu. Ingin rizkimu berkah, jemput keberkahannya dengan berbuat baik kepada orang tua. Demi Allah, tidak akan pernah sulit, tidak akan pernah susah, tidak akan pernah miskin seorang anak yang bisa memuliakan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena Allah yang melindungi dirinya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, apa kata Nabi SAW? Rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa? Mereka yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya, baik salah satunya ataupun keduanya, tapi mereka tidak bisa mendapatkan surga. Kenapa? Karena mereka lupa untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jika kita masih punya orang tua, hormati mereka, muliakan mereka. Wabil khusus ibu kita. Kenapa Ustaz? Ya, satu kali ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Rasul menjawab, ummuka kepada ibumu. Kemudian ummuka kepada ibumu. Kemudian ummuka kepada ibumu.
Kemudian summa abuka, kepada bapamu. Ibu disebutkan 3 kali, ayah disebutkan 1 kali. Mengapa? Karena ada pengorbanan ibu yang tak dilakukan oleh seorang ayah. Kalau saya seringkali menyebutkan, ada 5 air yang seorang ibu keluarkan untuk anaknya, yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Yang pertama, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua, air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga, air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat, air keringat saat ibu merawat dan membesarkan anaknya. Yang kelima, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Yang 4 dan 5 seorang ayah lakukan. Tapi 1, 2, dan 3 hanya seorang ibu yang melakukan itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jika kita masih punya orang tua, hormati orang tua kita, muliakan orang tua kita, dan mohon maaf lahir dan batin jika hidup kita hari ini menemukan kesempitan, kesulitan. Coba evaluasi, mungkin ada perbuatan kita yang pernah menyakiti orang tua kita, dan itulah yang mengantarkan kekecewaan dalam kehidupan kita. Ustaz Hilman, bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat? Bisakah kita berbuat baik? Bisa. Ada 3 yang dirindukan oleh orang tua yang sudah meninggal dari anaknya. Yang pertama, orang tua merindukan doa, wabil khusus istighfar anaknya untuk orang tuanya. Yang kedua, orang tua merindukan kebaikannya dilanjutkan oleh anaknya yang masih hidup. Artinya apa? Orang tua ingin sekali anaknya soleh. Orang tua ingin sekali anaknya baik. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau orang tua kita sudah wafat dan dulu kita belum sempat berbuat baik sama orang tua kita, maka berazamlah menjadi anak yang soleh, karena doa anak yang soleh akan sampai kepada orang tua yang sudah wafat. Dan yang ketiga, orang tua merindukan sedekah anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Kalau kita dilebihkan hartanya, silahkan kita berinfak, bersedekah, niatkan untuk orang tua kita. Jika hidupmu ingin mulia, muliakanlah orang tuamu. Jika hidupmu ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang tuamu. Dan yang ketiga, amalan yang dicintai oleh Allah adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Apa maksudnya Ustaz? Jihad itu artinya bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap ketaatan kita kepada Allah. Hidup kita tidak lama di dunia ini, sebentar. Maka sibukkanlah dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah, teruslah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu bersungguh-sungguh dalam setiap kebaikan. Seorang suami yang mencari nafkah bagi keluarganya, selama dia niatnya tujuannya karena Allah, maka dia sedang berjihad fi sabilillah. Seorang ayah yang dia keluar rumah mencari nafkah bagi keluarganya, mencari nafkah yang halal, tujuannya untuk Allah, maka kita sedang berjihad di jalan Allah. Seorang pejabat, seorang pemimpin yang diberikan amanah dengan kepemimpinannya, kemudian dia menjaga amanahnya dengan baik, dia berikan kebijakan yang baik, dia memberikan sesuatu yang terbaik, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Rakyat, masyarakat yang kemudian dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada ulil amri dengan baik, maka insya Allah dia sedang berjihad di jalan Allah. Barang siapa yang serius di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. 1, sholat pada waktunya. 2, berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga, berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hada fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita sedang berada di bulan Rajab. Berarti kurang lebih sekitar 36 hari lagi kalau tidak salah kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka tiada sikap yang kita hadirkan kecuali titi hari kita, tata waktu kita untuk nanti mempersiapkan bekal terbaik kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan hurum, bulan yang mulia, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya dan setiap keburukan dilipat gandakan dosanya. Maka oleh karena itu, mari kita perbaiki hidup kita. Kita akan pulang menuju Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Maka siapkan bekal terbaik sebelum kita nanti kembali kepada Allah. Di khutbah yang pertama tadi, khatib menyampaikan tentang 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kejar 3 amalan itu. 1, sholat. Sepulang dari sini, sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan sholat. 2, pulang dari sini, kalau kita masih punya orang tua, berbuat baiklah sama orang tua kita. Kalau kita pernah punya salah sama orang tua, minta maaf sama orang tua kita. Mungkin itu sebab faktor kenapa hidup kita sulit, mengapa hidup kita sempit. Tanyakan hati kita. Mungkin ada lisan kita yang pernah menggores luka di hati orang tua kita. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita semua. Di akhir khutbah Jumat ini, mari kita tundukkan kepala kita. Kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah naungi kita rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Himpun kami semua dengan cinta-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang senantiasa Kau cintai dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur, duhai Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan dan kehilapan kami ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Begitupun kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa ayah ibu kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Dan mampukan kami untuk bisa berbuat baik kepada orang tua kami ya Allah. Namun jika orang tua kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, kumpulkan kami kembali bersama orang tua kami nanti di surga-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Ya Allah ya Rabbana, tidak ada yang hadir saat ini kecuali kami yang banyak dosa. Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang sedang gelisah, Kau tenangkan hati kami ya Allah. Kami yang sedang punya masalah, Kau angkat masalah kami ya Allah. Kami yang sedang susah, Kau mudahkan kesusahan kami ya Allah. Kami yang sedang sempit, Kau lapangkan kesempitan kami ya Allah. Kami yang sedang sakit, Kau sembuhkan penyakit kami ya Allah.
Kami yang punya hajat, Engkau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami semua ke bulan Ramadan. Ya Allah, jaga kami. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, bimbing kami untuk menjadi hamba-Mu yang Kau cintai ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam amal ibadah. Ya Allah, istiqomahkan kami untuk menjaga sholat di awal waktu, untuk bisa berbuat baik kepada orang tua kami, dan untuk bisa bersungguh-sungguh di jalan-Mu ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, berkahi seumur kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi negara kami Indonesia ya Allah, berkahi para pemimpin kami ya Allah, berkahi negara-negara kaum muslimin ya Allah. Jaga kami semua ya Allah, jauhkan bala musibah di antara kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, angkat penyakit di antara kami ya Allah, angkat virus pandemi Covid di antara kami ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha yuhibbul muhsinin wa ihtiyadul qurwa wa yanhal fasti wal munkari wal baghi. Yaj'alul alakum tadhakkaru fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Amin.